ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Partai Demokrat diobok-obok ya. Partai Demokrat lagi sedang bapuk. Dan kebetulan hari ini saya pakai baju ya yang sedikit berbau warna Demokrat ya sebagai dukungan terhadap Partai Demokrat supaya kedepannya lebih baik lagi ya. Pertanyaannya dukungannya ke Demokrat yang mana ya? Intinya Demokrat yang berjuang untuk memajukan Indonesia. Bukan soal AHY atau Muldoko ya. Kita hanya mengharapkan ya Demokrat yang memajukan Indonesia lebih baik lagi. Demokrat memang benar-benar sedang bapuk. Pertanyaannya kenapa bisa sampai sebapuk ini ya? Sebuah partai besar ya yang menjadi leader di oposisi tapi menjadi ancur-ancuran. Nah, kalau kita bicara apakah ini kekuatan eksternal ya yang selama ini Partai Demokrat kubu AHY menyampaikan bahwa ini ada hubungannya sama Muldoko ya, bisa ya bisa enggak, tapi persoalan awalnya memang mula-mula dari transisi ya dari SBY ke AHY. Kalau kita melihat memang asal mulanya ini adalah persoalan internal ya yang memang ketika para kadernya mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah ya, di sana banyak tengkulak ya. Asumsi ini ya disampaikan oleh orang Demokrat sendiri bahwa di dalam terlalu banyak tengkulak, terlalu banyak orang-orang ya yang menggunakan jabatannya untuk memungut berbagai uang ya, berbagai ongkos politik ya untuk mendapatkan tiket sebagai calon kepala daerah. Nah, inilah ya asal mulanya kenapa Partai Demokrat jadi bapuk dan ancur-ancuran. Nah, karena hal ini ya menjadi terus-terusan dan menjadi kebiasaan di Partai Demokrat yang dianggap ini menjadi hambatan buat kader-kader lainnya ya mencapai puncak karir politiknya di Partai Demokrat atau ya untuk mendapatkan tiket sebagai kepala daerah penuh hambatan, rintangan di Partai Demokrat, maka mereka melakukan protes. Mereka sudah melakukan protes di internal sehingga pada akhirnya mereka dipecat. Ketika mereka dipecat, pada akhirnya mereka bikin KLB tandingan ya, dilandaskan oleh kekecewaan mereka dengan kepengurusan AHY, maka mereka menyusun kekuatan ya. Cara mereka kuat adalah mereka harus nyaplok ya orang yang mempunyai kekuasaan, dalam hal ini Muldoko ya. Kebetulan Muldoko sebagai mantan jenderal ya dan juga lagi sedang berkuasa sebagai KSP dan dia sangat dekat dengan orang yang paling berkuasa di Indonesia ya. Dan hal ini saya pikir menjadi strategi yang baik untuk membalaskan dendam ya para kader Partai Demokrat yang dipecat dan sekaligus juga memberikan warning, memberikan hukuman kepada AHY atas sikap yang terlampau tegas bahkan merugikan banyak kader Partai Demokrat. Nah, memang dualisme kepemimpinan di partai politik bukan hal yang baru lagi ya. Sebelumnya ada Golkar dan pada akhirnya Islah ya. Ada Partai P3 ya, Rohmah Rumuzi sama mantan Menteri Agama ya, Sudarman Ali kalau nggak salah. Terus ada Partai Hanura ya, Wiranto dengan Osman Sabta. Dan karma ya, karma sepertinya banyak yang bicara karma di Twitter juga menjadi trending bahwa Demokrat jadi ancur-ancuran, jadi bapuk. Nah, ini tidak lepas dari karma apa yang sudah dilakukan oleh SBY saat dia menjabat sebagai presiden ya, dengan membiarkan ya pencurian kalau kata Gus Dur bahasanya oleh Caimin ya,
pencurian partai PKB oleh Caimin yang didukung oleh pemerintah saat itu, dalam hal ini SBY JK. Nah, banyak yang menduga bahwa ini adalah karma untuk SBY karena telah mengkhianati, telah menyakiti seorang ulama dan yang sekaligus mantan presiden, yaitu Kiai Haji Abdullah Rahman Wahid, ya, atau Gus Dur. Nah, apakah sekarang ini menjadi karma? Bisa ya, bisa enggak. Iya, karena memang kalau kita lihat alurnya sama seperti yang terjadi pada Jokowi sekarang, ketika Demokrat ya diambil alih oleh mantan kadernya dan ada keterlibatan dari orang terdekat dari presiden. Nah, hal itu juga yang terjadi saat Caimin mengambil alih partai PKB dari genggaman seorang almarhum Gus Dur. Nah, sekarang apakah pada akhirnya nanti ya pemerintah mengakui Demokrat versi Muldoko atau AHY, ya? Ini menjadi pertimbangan hukum, ya, sekaligus juga menjadi tantangan politik. Apakah seorang Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM ya menemukan jalan keadilan, atau ya dia mensahkan dengan pertimbangan bukti dan sebagainya, ya, mensahkan Demokrat versi Muldoko. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Apakah ya seorang Yasona Lawli berani ya untuk mengatakan kebenaran bahwa yang sah resmi adalah Demokrat versi AHY atau Demokrat versi sahabatnya sendiri di kabinet, yaitu Muldoko sebagai KSP. Nah, patut kita tunggu apakah ya ancur-ancuran, bobrok atau bapuknya Demokrat ini akan berakhir hanya tahun ini atau sampai pada tahun 2024, di mana ya semua partai politik udah harus menentukan siapa kadernya atau pilihannya, figurnya untuk menjadi gubernur atau kepala daerah, ya, dan juga sekaligus ya Partai Demokrat apakah mampu mengusung figur yang tepat untuk menjadi capres atau cawapres, ya. Nah, kita tunggu nih dualisme ini sampai pada akhirnya seperti apa, ataukah memang ini permainan dari pihak pemerintah ya supaya membuat Partai Demokrat kocar-kacir ya sebelum pertempuran dimulai, karena dari pihak pemerintah bisa jadi melihat Demokrat adalah sebuah ancaman, bukan karena figurnya AHY tapi lebih karena kemampuan berkoalisi, kemampuan bernegosiasi dengan lawan politik, atau kemampuan SBY dalam hal merangkul orang-orang untuk merangkul figur-figur yang baik ya, figur-figur yang kompeten untuk melawan ya PDIP, Gerindra ataupun partai yang sedang berkuasa saat ini. Nah, ini semua kita hanya menduga-duga, kita patut menunggu final seperti apa permainan ini ditentukan oleh Yasona Lawli menetapkan Demokrat Muldoko sebagai yang sah, berarti kuat dugaan ya kekuatan eksternal untuk membuat bapuk Partai Demokrat semakin jelas ya. Apakah ini karma atau enggak? Silakan teman-teman jawab juga, komen juga ya. Dan tolong teman-teman subscribe supaya channel ini bisa sampai di 1000 subscribe. Terima kasih ya. Sekian dari saya ya. Baiklah hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Salam Unity and Diversity, bersatu dalam perbedaan.